Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Yusuf Sopri SOS MPD selaku dosen mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi dengan judul Pendidikan dan Perubahan Kebudayaan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Saya sendiri yaitu Nur Afni Aprilia. Saya Jawaharatul Umnia. Saya Nabil Aurora Faradiga. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian pendidikan dan perubahan kebudayaan. Yang kedua, peran pendidikan dan perubahan kebudayaan. Yang ketiga, interaksi pendidikan dengan kebudayaan. Yang keempat, peran pendidikan dalam proses pewarisan. Yang kelima, tujuan pendidikan dalam perubahan kebudayaan. Dan yang terakhir, nilai-nilai pendidikan dalam perubahan kebudayaan. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Materi pertama adalah pengertian pendidikan dan perubahan kebudayaan. Pengertian pendidikan sendiri merupakan suatu alat yang penting untuk kelanjutan suatu budaya. Yang kedua adalah pengertian kebudayaan adalah pola dan perilaku dalam kelompok sosial. Yang ketiga adalah pengertian pendidikan dan perubahan kebudayaan yang membentuk manusia agar menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya dan mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat. Pendidikan sendiri bertujuan untuk membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya, baik secara pribadi dan kelompok. Sekolah atau pendidikan formal adalah salah satu sarana atau media dari proses pembudayaan media lainnya, keluarga, dan institusi lainnya yang ada di dalam masyarakat. Dalam konteks inilah, pendidikan disebut sebagai proses untuk memanusiakan manusia. Yang kedua adalah peran pendidikan dan perubahan kebudayaan. Yang pertama, peran pendidikan dalam kebudayaan. Pentingnya peran pendidikan di dalam kebudayaan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat kita lihat dalam sistem Among yang berisi mengajar dan mendidik. Suatu lembaga pendidikan bukan hanya mengajar untuk menjadikan orang pintar dan pandai, berpengetahuan dan cerdas, tetapi mendidik berarti menuntut tumbuhnya budi pekerti dalam kehidupan agar supaya kelak manusia menjadi pribadi yang beradab dan bersusila. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang beradab dan berbudaya. Yang kedua adalah peran pendidikan sebagai kebudayaan dalam pendidikan. Kebudayaan dalam pendidikan saat ini menjadi salah satu hal yang penting. Sebagaimana pendidikan adalah proses pembudayaan, ulasan tentang kebudayaan dalam pendidikan menjadi hal yang penting karena dua hal utama. Pertama, kebudayaan hanya diartikan secara sempit. Sempitnya lingkungan kebudayaan kini hanya terbatas pada kesenian, baik seni rupa, seni tari, seni bahasa, dan sebagainya. Yang kedua adalah pembatasan kebudayaan pada nilai intelektual belaka. Dalam hal itu, pendidikan nyatanya bukanlah tempat kebudayaan dapat berkembang, seolah kebudayaan sudah tercerabut dalam lingkungan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Interaksi pendidikan dengan kebudayaan. Pendidikan selalu berubah sesuai dengan perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dan sebagai cermin nilai-nilai kebudayaan. Pendidikan di sini bersifat reflektif. Pendidikan juga bersifat progresif, yaitu
selalu mengalami perubahan perkembangan sesuai dengan tuntunan perkembangan kebudayaan. Bagaimana sih interaksi pendidikan dengan kebudayaan? Yang pertama ada pendidikan merupakan proses pembinaan tingkah laku, perbuatan, agar anak belajar berpikir, berperasaan, dan bertindak lebih baik dari sebelumnya. Untuk tujuan tersebut, maka pendidikan diarahkan pada seluruh aspek pribadi melalui jasmani, mental kerohanian, dan moral, sehingga akan tumbuh kesadaran pribadi yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Yang kedua ada pendidikan diarahkan kepada keseluruhan aspek kebudayaan dan kepribadian. Di sini pendidik dan lembaga pendidikan harus mengakui kepribadian dan menggalang adanya kesatuan segala aspek kebudayaan. Di sini manusia membutuhkan latihan dalam menggunakan kecerdasannya dan saling pengertian. Yang ketiga ada pendidikan harus diarahkan ke pembinaan cita-cita hidup yang luhur. Bila pendidikan dimasukkan ke dalam tingkah laku perbuatan manusia, maka pendidikan harus menyesuaikan diri dengan tujuan hidup manusia. Selanjutnya, tujuan hidup tersebut ditentukan oleh filsafat hidup yang dianut seseorang. Maka tujuan pendidikan manusia harus bersumber pada filsafat hidup individu yang melaksanakan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini manusia tidak dapat dilepaskan dari tujuan hidup manusia yang didasarkan pada filsafat hidup tertentu. Selanjutnya, ada peran pendidikan dalam proses pewarisan. Yang pertama ada memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Yang kedua, pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik. Yang ketiga ada memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik. Yang keempat, untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Kelima yaitu menumbuh kembangkan semangat kebudayaan bangsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Tujuan pendidikan dalam perubahan kebudayaan ada 5. Yang pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dan yang terakhir, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi. Sumber nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan. Yang pertama ada agama. Secara politis, kehidupan kenegaraan didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. Yang kedua, Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. Yang ketiga, budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui di masyarakat tersebut. Posisi
Budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa. Yang terakhir yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam mengembangkan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.